Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang sejarah, psikologi, industri, dan organisasi. Perkenalkan, saya Anissa Gusmawati sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan rekan saya sebagai pemateri kedua ada Siti Hafizah Juhriani, dan pemateri ketiga ada Zahratul Juhrah, sejarah, psikologi, industri, dan organisasi. Berdirinya psikologi industri dan organisasi ini berawal dari William Wundt pada tahun 1876 yang mendirikan laboratorium di Leipzig, tepatnya di Jerman. Pada tahun 1880, Wundt melatih 2 orang psikolog di mana membawa pengaruh besar terhadap psikologi industri dan organisasi. Sejarah, psikologi industri dan organisasi pra-Perang Dunia, di mana pada tahun 1900 sampai 1916. Pada tahun 1901, Walter D. Scott mengemukakan psikologi industri di bidang periklanan. Pada tahun 1903, Walter D. Scott menerbitkan sebuah buku, The Theory of Advertising, sebagai buku pertama yang membahas dunia kerja dari aspek psikologis. Pada tahun 1911 diterbitkan sebuah prinsip manajemen ilmiah oleh Frederick Winslow Taylor. Pada tahun 1911, Taylor mengemukakan sebuah panduan yang berisi 4 panduan di mana digunakan sampai sekarang. Untuk panduan yang pertama, pekerjaan harus dianalisis dengan seksama. Panduan yang kedua itu ada pekerja yang harus direkrut sesuai dengan karakteristik. Nah, panduan yang ketiga itu ada pekerja harus dilatih untuk melakukan pekerjaannya. Nah, panduan yang keempat itu ada pekerja harus diberi imbalan atas produktivitasnya untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1913, Hugo Munsterberg menerbitkan sebuah buku, The Psychology of Industrial Efficiency. Hugo menekankan adanya perbedaan budaya, karakter individu dalam organisasi. Sejarah, psikologi, industri, dan organisasi Perang Dunia Pertama pada tahun 1917 sampai dengan 1918. Pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama, Robert Yerkes merupakan presiden dari American Psychological Association dan sekelompok psikolog bekerja sama dengan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk membuat tes kecerdasan penempatan rekrut Angkatan Darat. Tes rekrut tentara ini sering disebut sebagai Army Alpha atau Army Beta. Selanjutnya ada sejarah psikologi industri antara Perang Dunia I dan II. Nah, salah satu tokoh yang berperan dalam perkembangan sejarah psikologi industri antara Perang Dunia I dan II adalah Walter Bingham yang merupakan pencetus dari aptitude test. Bingham memberikan beberapa kontribusi sebagai berikut. Yang pertama, bergabung dengan tim yang membuat tes Alpha dan Beta Angkatan Darat sebagai psikolog Angkatan Darat selama masa Perang Dunia I. Selanjutnya, Bingham juga merancang serangkaian tes bakat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional Angkatan Darat tentang kualifikasi personil militer selama Perang Dunia II. Yang ketiga, Bingham mendirikan universitas pertama Departemen Psikologi Terapan, yaitu Carnegie Institute of Technology pada tahun 1915. Dan yang terakhir, membantu mempopulerkan kecerdasan dan pengujian bakat di dunia industri. Dalam bisnis, tes bakat dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dapat juga membantu guru ataupun konselor untuk mengarahkan siswa atau klien mereka untuk menuju karir yang lebih sesuai. Selanjutnya ada sejarah psikologi industri pada masa Perang Dunia II sekitar tahun 1941 sampai dengan 1945. Pada masa ini, assessment center dan tes kelompok itu semakin masif dan semakin berkembang. Selanjutnya, para wanita semakin banyak dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan tertentu karena para pria banyak yang diwajibkan untuk mengikuti militer. Dan yang terakhir, berkembangnya penelitian mengenai moral kerja dan juga gaya kepemimpinan. Salah satunya adalah menggunakan teori kepemimpinan dari Kurt Lewin.
Selanjutnya, tokoh yang berperan dalam perkembangan psikologi industri dan organisasi pada masa antara Perang Dunia I dan II adalah Elton Mayo. Nah, Elton Mayo ini meyakini bahwa emosional menjadi faktor penentu dalam produktivitas kerja daripada faktor fisik. Nah, Elton Mayo melakukan sebuah eksperimen yang diberi nama Hawthorne Studies, yang mana eksperimen ini menunjukkan pentingnya memahami bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku anggota kelompok kerja dan manajer mempengaruhi kinerja dari individu-individu tersebut. Adapun sejarah bio pasca Perang Dunia Kedua tahun 1946 sampai 1963 telah terjadi ledakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Perguruan tinggi juga semakin banyak menawarkan program psikologi industri dan organisasi dan berbagai spesialisnya. Pada tahun 1050 hingga sekitar 1960 menjadi masa perkembangan psikologi industri dan organisasi, terutama dalam lingkup motivasi kerja. Kate Duncan pada akhir tahun 1960-an juga mempublikasikan buku yang berjudul The Social Psychological of Organization, yang merupakan buku klasik psikologi industri dan organisasi. Adapun sejarah psikologi industri dan organisasi di Indonesia masih merupakan ilmu terapan dengan kegiatan utamanya pada pelaksanaan pemeriksaan psikologis atau populer dikenal dengan istilah psikotes, dengan tujuan seleksi dan penempatan, penyuluhan dan bimbingan kejuruan, dan pengembangan karir bagi karyawan yang bekerja di bidang psikologi industri dan organisasi.